Kalau dia udah siap memuji Tuhan? Sudah dong Kak. Ada di rumah? Kayaknya udah siap semua Iya, ya Kak. bajunya bagus-bagus. Oh iya, wajahnya ceria-ceria. Iya bener banget, ya ampun. Oke, adik-adik kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih penyertaan-Mu kepada adik-adik sekalian sepanjang seminggu ini. Kalau hari ini kami boleh kembali bersama-sama beribadah sekolah minggu, kami percaya Tuhan semua adalah karena kasih karunia kebaikan-Mu. Berkati ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Engkau memberkati adik-adik yang di rumah, biar mereka tetap mempunyai semangat Tuhan di dalam memuji nama-Mu. Engkau juga berkati kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin pujian. Biarlah pujian ini boleh memberkati adik-adik semua, dan juga semua boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah rumah adik-adik sekalian. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ayo adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu pujian. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat. Kak Klo, ingat ya, Tuhan melihat. Benar. Yuk, biar ingat selalu yuk. Yep. Kita harus hati-hati gunakan tangan kita. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulut ya Kak. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Luar biasa. Adik-adik masih semangat semua loh Kak Klo. Iya bener semangat. Tapi kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan Kak. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, kita nyanyikan satu buah pujian. Satu hal yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati,
dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi kami menyembah-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Ku mengasihi-Mu. Katakan kita mengasihi Yesus. Ku mengasihi-Mu. Terima kasih Yesus. Sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Sembah Yesus. Adik-adik belajar menyembah Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Mengasihi Engkau Tuhan. Yesus. Kami mengasihi-Mu. Oh, Terima kasih Yesus. Glory, Kami sembah Kau Yesus. oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima yang kasih layak Tuhan. disembah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami menyembah-Mu. Sungguh kami mengasihi-Mu Yesus. Haleluya. Sungguh baik Kau Tuhan. Terima kasih Kasih-Mu Tuhan. luar biasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, kami Haleluya. memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Glory hanya bagi Tuhanku yang setia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Ayo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan.
Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak-kakak yang mengajar Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan, supaya menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, judul hari ini itu tentang tulisan di dinding. Nah, kalau nulis itu biasanya di mana ya adik-adik ya? Kalau tulis di dinding pasti dimarahin loh sama orang tuanya. Pasti itu ya. Biasanya kalau tulis di mana? Di kertas, boleh. Di mana lagi? Di buku ya. Di buku, terus apa lagi? Oh, di papan tulis ya, kalau guru tuh nulis di papan tulis. Tapi hari ini kita itu belajar tentang tulisan di dinding. Wah, gimana ya ceritanya ya? Adik-adik, saksikan dulu video berikut ini. Tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel itu salah seorang buangan dari tanah Yehuda? Telah kudengar tentang engkau, bahwa padamu terdapat kecerahan, akal budi, dan hikmat yang luar biasa." Kemudian Daniel menjawab raja, "Aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Allah yang Maha Tinggi telah memberikan kekuasaan sebagai raja kepada Nebukadnezar, ayah tuanku. Tetapi ketika ia menjadi tinggi hati, dijatuhkan dari tahta kerajaannya, ia dihalau dari antara manusia, sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia. Tetapi tuanku Belshazzar, anaknya, tidak merendahkan diri, walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dan tidak tuanku muliakan Allah. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Wah, adik-adik, kalau ceritanya kayak tadi, tulisan di dindingnya itu ada tangan yang nulis. Ih, creepy ya adik-adik ya. Tahu nggak adik-adik creepy itu apa? Kayak menakutkan gitu loh ya adik-adik ya. Wah, siapa yang suka takut di rumah? Ada nggak yang suka takut adik-adik? Nggak ada ya. Tapi ada nggak yang pernah kelihatan waktu lihat-lihat mainan nulis di dinding terus ada tangan nulis kayak tadi gitu? Gak ada ya? Iya, kakak yakin pasti nggak ada ya. Nah, ceritanya ini adik-adik bisa baca sendiri di Daniel 5 ayat 1 sampai 30. Ayatnya itu panjang sekali ya, tapi ceritanya seru. Adik-adik baca sendiri di rumah ya, dibuka Alkitabnya. Kalau nggak tahu kitab Daniel itu di mana, kalian tanya sama orang tua atau kakak atau siapa yang sudah bisa baca ya.
Nah, di sini kita belajar dari Raja Belsyazar. Raja siapa adik-adik? Yang kenceng namanya? Belsyazar. Nah, Raja Belsyazar itu punya papa, namanya Raja Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar ini, ingat nggak ceritanya minggu lalu tentang Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke mana? Iya, ke dapur api. Ya, jadi waktu itu Tuhan sudah negur sama Raja Nebukadnezar. Dia sudah tahu Tuhan itu hidup, Allahnya Israel. Tapi dia sombong, ya. Sama Tuhan itu dia dijadikan seperti lembu, makan rumput loh adik-adik. Ada nggak di sini yang makan rumput? Atau makan nasi sekarang? Atau mie? Nah, atau bakso? Laper ya Kak Citra ya. Nah, raja itu, raja yang begitu hebat, dia itu sampai makan rumput. Karena lupa, saking dia itu sombong sama Tuhan. Anaknya Raja Belsyazar itu sudah tahu ceritanya ya. Bapaknya itu Raja Nebukadnezar itu sombong. Akhirnya sama Tuhan direndahkan sampai dia itu makan rumput gitu ya. Tapi di sini Belsyazar itu gak peduli. Dia lupa ceritanya itu. Waktu dia menjamu para pegawai istana, dia mengeluarkan semua perabot dari bait sucinya yang diambil dari zaman Yerusalem itu, ya, dari Raja Yerusalem itu kan peralatan yang dikuduskan buat Tuhan ya adik-adik ya. Dia nggak peduli, dia mau pakai buat dia sama pelayan-pelayannya, sama pegawai-pegawai negerinya. Dia mau sombong gitu ya adik-adik. Dan ternyata Tuhan itu langsung negur sama Belsyazar ya. Dia tadi ceritanya di film kan dia gelisah gimana ya gitu ya. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita ini diperingati sama Tuhan, kita harus peka, kita harus ingat, kita harus tahu, dan kita harus sadar ya. Jangan sampai kayak Raja Belsyazar itu. Kalau Raja Belsyazar ya, itu dia sampai diperingatkan sendiri sama Tuhan, ditulis, ada tangan yang nulis di dinding. Mau nggak adik-adik kalau diperingati Tuhan juga kayak gitu? Misalnya adik lagi main-main gitu ya, adik lagi main-main sama saudara-saudaranya misalnya, terus kelihatan ada tangan nulis di dinding. Hei, Esther, Esther ya, atau hei, Hana gitu ya, ayo ibadah. Waduh, takut ya, dia pasti, mama takut itu tulisan tangannya siapa gitu ya. Nah, atau ada lagi yang misalnya nggak ngerti gitu, keluar, moro-moro ada petir, cier gitu tulisannya. Ayo ibadah gitu. Waduh, takut ya pasti adik-adik ya. Jangan sampai diperingati sama Tuhan sendiri ya. Kita harus peka. Peringatan Tuhan itu awal-awalnya itu pasti bisa dari siapa ya? Orang tua yang paling sering ya. Terus habis itu kakak sekolah minggu mungkin. Kalau kalian kita Zoom, kan biasanya diperingati sama kakaknya untuk selalu rajin ibadah, baca firman, berdoa gitu ya. Nah, itu harus peka, kalian harus peka. Jadi jangan sampai Tuhan sendiri itu marah memperingati kalian. Seperti di firman Ibrani 12 ayat 5-6 dikatakan, "Hai anakku, janganlah engkau anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesak orang yang diakuinya sebagai anak." Nah, kakak mau tanya, siapa di sini yang anak-anak Tuhan? Angkat tangan. Yang tinggi angkat tangannya. Iya, semua anak-anak Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan memperingatkan kita itu harus dengar. Jangan mikir, oh Tuhan tuh nggak sayang aku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Gitu ya. Atau misalnya orang tua kalian. Kalau orang tua itu memperingatkan, itu bukan berarti orang tua nggak sayang.
justru orang tua kalian ingin kita anak-anaknya itu jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menyenangkan, gitu ya adik-adik ya. Kakak nggak perpanjang firman hari ini, kalian harus ingat bahwa kalau kita diperingatkan oleh siapapun, kita harus peka dan kita harus berbalik lagi sama Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan kami mau menanamkan firman-Mu itu di hati kami Tuhan. Biarlah firman yang dibagikan ini Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman ini bertumbuh berbuah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi buah yang manis untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga orang di sekitar kami Tuhan boleh melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah sekolah minggu untuk ayat hafalan dan penutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 119 ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 119 Ayat 144. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Kalian ulangi ya, kita akan bantu dengan gerakan. Kalian hebat. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Shalom adik-adik. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang didikan dan teguran Tuhan melalui peristiwa Raja Belsyazar. Teguran Tuhan bisa berasal dari orang tua kita, dari guru di sekolah minggu, maupun dari teman kita. Nah, teguran Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita tuh punya hati yang mau diubahkan. Bagaimana cara kita menyikapi teguran tersebut? Ya kita harus mau menerima. Kita harus belajar untuk peka terhadap didikan dan teguran Tuhan. Nah, ayo adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar lebih lagi untuk menerima didikan dan teguran dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah Tuhan berikan hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami mau menerima didikan-Mu, menerima teguran-Mu, dan lebih peka akan Engkau lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu hari ini. Tuhan berkati adik-adik lebih lagi ya Tuhan, bahwa mereka minggu depan ikut sekolah minggu untuk sama-sama Tuhan mau taat tekun setia, belajar lebih lagi tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita menerima doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa transfer atau scan barcode berikut ini. Teman-teman, kita juga ada Zoom setelah ibadah. Ini kalian bisa tanya ke guru sekolah minggu di tempat kalian. Dan untuk video ini jangan lupa di like, subscribe, and share. Ya, Tuhan Yesus memberkati.